Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, harga emas terus menunjukkan tren pelemahan, terutama setelah Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan pada akhir pekan lalu. Sejumlah analisis menganggap prospek harga emas dalam jangka pendek masih dibayangi ketidakpastian. Di satu sisi, logam mulia mendapat dorongan dari memanasnya konflik geopolitik dan meningkatnya permintaan aset safe haven. Namun di sisi lain, penguatan dolar Amerika Serikat, kenaikan yield obligasi Amerika Serikat, serta sikap hawkish the Fed jadi penghambat rally emas. Pandangan pelaku pasar pun terbelah. Sebagian analisis memproyeksikan harga emas naik, sebagian sideways, dan sisanya memprediksi justru turun. Sementara mayoritas investor retail masih optimis harga emas akan menguat. Pada perdagangan hari Senin pukul 19.24 waktu Indonesia Barat, harga emas dunia rontok 1,15% ke $4.066 Amerika Serikat per troy ounce. Pelemahan ini memperpanjang tren negatifnya. Sementara pada perdagangan terakhir, pada Jumat pekan lalu harga emas dunia ditutup melemah 0,03% ke level $4.120 Amerika Serikat per troy ounce. Secara keseluruhan harga emas melemah 1,31% pada pekan lalu, di mana harga emas dunia sempat menembus 4.200 per troy ounce setelah konflik Amerika Serikat Iran memicu kekhawatiran terganggunya pasokan energi melalui Selat Hormuz. Namun rally tak bertahan lama, harga berbalik turun mendekati 4.020 per ounce setelah pasar kembali melihat risalah The Fed yang masih membuka peluang menaikkan suku bunga jika inflasi belum juga terkendali. Sementara, jika ditarik lebih jauh lagi, pada 29 Januari, saudara, emas sempat menyentuh level tertinggi di $5.354 per troy ounce. Penurunan hingga kini mencapai 24%. Sejumlah bank investasi mulai memangkas proyeksi harga emas tahun 2026 seiring ketidakpastian kondisi global. Di antaranya Bank of America atau BOFA yang umumkan memangkas proyeksi rata-rata harga emas sebesar 14% menjadi $4.360 per troy ounce, meski BOFA meyakini harga emas berpeluang mencapai $5.000 setelah siklus pengetatan suku bunga The Fed berakhir. Ada juga JP Morgan yang memproyeksikan harga emas pada kuartal 3 di $4.300 dan kuartal 4 di $4.500. Secara keseluruhan, rata-rata 2026 di level $4.545 per troy ounce. Sementara London Bullion Market Association memproyeksikan harga emas rata-rata 2026 di level $4.742 per ounce. Namun, rentang proyeksi analisis sangat lebar, saudara. Dari 4.000 hingga 6.000 per ounce yang mencerminkan beragam skenario yang membayangi pasar. Terakhir ada HSBC yang juga memangkas proyeksi rata-rata harga emas 2026 jadi $4.560 per troy ounce dengan mempertimbangkan dampak penguatan dolar dan kebijakan moneter Amerika Serikat yang lebih ketat. Sementara kita beralih ke dalam negeri, harga emas batangan Antam terpantau turun pada perdagangan Senin. Untuk 1 gram emas Antam kini berada di level Rp2.635.000. Berdasarkan data resmi situs logam mulia Antam, harga emas Antam turun Rp20.000 dibandingkan pada perdagangan hari Minggu yang ditutup di Rp2.655.000 per gramnya. Sementara itu, harga buyback atau pembelian kembali juga melemah. Penurunan juga mencapai Rp20.000 jadi Rp2.395 per gramnya dibandingkan perdagangan pada sehari sebelumnya. Spread atau selisih antara harga jual dan buyback saat ini berada di kisaran Rp240.000 per gram. Sementara itu pada tahun 2026 ini harga emas Antam pernah menyentuh level tertinggi sepanjang masa pada 29 Januari yang pada saat itu berada di level Rp3.168.000 per gram. Penurunan harga hingga saat ini mencapai 17%. Saudara, apa yang menyebabkan harga emas terus mengalami penurunan? Sentimen apa saja yang membayangi dan bagaimana proyeksi jangka pendek dan juga jangka panjangnya? Sudah saatnya beli atau masih beresiko? Kita akan bahas bersama dengan Geraldo Covid,
market analyst The Point Futures yang sudah terhubung bersama kami di Kompas Bisnis pagi ini. Selamat pagi, Mas Geraldo. Selamat pagi, Mbak. Oke, Mas Geraldo, sebelum kita lebih spesifik menanyakan mengenai kondisi emas saat ini, tapi kalau Anda melihat harga emas kan terus tertekan belakangan ini. Dari analisis Anda, Mas Geraldo, sebenarnya faktor utama apa yang membuat harga emas terus turun saat ini? Oke, jadi yang menjadi faktor utama pada pergerakan pagi hari ini adalah terjadinya penyerangan di Selat Hormuz, di mana Selat Hormuz sendiri terpantau kembali ditutup oleh pemerintahan Iran akibat daripada ekskalasi dengan Amerika Serikat. Hal ini terjadi pada hari Minggu malam, tepatnya di jam 10 malam, berita terjadinya penutupan Selat Hormuz kembali, akibatnya membuat tekanan perdagangan emas di hari Senin tanggal 13 Juli 2026 mengalami penurunan signifikan dan pagi ini mencapai di bawah level 4.000 US dollar. Seperti itu. Itu faktor pertamanya. Oke, tentunya adalah faktor global melihat hal ini. Nah, yang jadi pertanyaannya, Mas Geraldo, prospek harga emas nih ke depannya bagi investor. Apakah saat ini sudah melihat ini adalah sebuah peluang untuk membeli atau tahan dulu karena masih ada resiko penurunan lebih dalam lagi nantinya mungkin? Baik, jadi jika kita berkaca pada makro global, maka kita masih perlu beberapa data tambahan. Utamanya adalah kita akan menunggu data inflasi Amerika Serikat yang rilis pada malam hari ini, di mana mereka akan menunjukkan bagaimana inflasi pergerakan daripada Amerika Serikat sendiri secara bulanan dan tahunan. Dan jika mengacu pada harga chart saat ini, terlihat bahwa memang potensi emas masih bisa berpeluang turun. Artinya, jika investor ingin melirik pembelian harga emas, mungkin bisa menunggu lebih sabar beberapa data ini keluar terlebih dahulu agar bisa menjadi konfirmasi. Nah, menurut catatan saya, secara teknikal, saya melihat bahwa proyeksi harga emas secara jangka panjang ini masih berpeluang turun, yaitu bisa menuju area 3.885 hingga 3.800 secara time frame panjangnya ya, yaitu di weekly time frame. Tapi apabila kita melihat untuk investor yang mengambil jangka pendek, bagaimana nih prospeknya? Nah, untuk di jangka pendek, maka saya sudah melihat ada proyeksi terdekat itu di 3.900 yang akan menjadi level support pertama untuk tujuan gold saat ini, yaitu memang beberapa data ini masih mendukung terjadinya penurunan harga, seperti itu. Oke, berarti kapan itu yang disampaikan oleh Mas Geraldo mungkin kemungkinan akan terjadi di 3.000? Oke, baik. Untuk proyeksi daripada 3.885 harusnya ini akan terjadi di akhir bulan Juli ini ya, karena akan memasuki bulan Agustus dan tentunya di kuartal ketiga ini baru kita akan melihat adanya potensi kenaikan mungkin di akhir ya, karena memang kita perlu melihat dulu dan kita kan baru saja memasuki kuartal ketiga. Kita perlu beberapa data tambahan, terus juga ekspektasi suku bunga, karena jika kita melihat Kevin sebagai gubernur The Fed yang baru saat ini menggantikan Jerome Powell, di mana Kevin ini cukup berbeda, dia menunjukkan bahwa untuk terjadinya kenaikan suku bunga ataupun penurunan suku bunga, kali ini dia akan mengacu pada data US. Dan kita melihat data US kali ini yaitu data tenaga kerja di non-farm payroll menunjukkan terjadinya perlemahan. Nah, akibatnya adalah bisa jadi inflasi ini masih tinggi karena inflasi sendiri kan memang ditargetkan di 2%. Nah, sedangkan data tenaga kerja itu sedang mengalami yang namanya penurunan. Akibatnya, inflasi belum bisa nih di bawah 2% dan kebijakan suku bunga lebih tinggi itu masih bisa terjadi. Sehingga untuk investor yang ingin mengambil pembelian emas, mungkin bisa menunggu di kuartal ketiga bulan Agustus, di bulan September untuk menjadi proyeksi pembelian kembali. Ataupun jika Anda ingin tidak takut ketinggalan, maka bisa beli secara bertahap. Jadi jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu menebak arah harga secara cepat karena memang potensi makro masih menunjukkan adanya potensi perlemahan. Seperti itu di emas. Oke, jadi bertahap ya, jangan langsung melihat kondisi saat ini. Nah, tadi sudah disinggung oleh Mas
Geraldo, bahwa data-data ekonomi kita tahu data-data ekonomi Amerika Serikat khususnya yang akan dirilis dalam waktu dekat ini. Nah, tadi Mas Geraldo menyinggung mungkin proyeksinya akan menurun begitu ya. Akankah ini mempengaruhi ekspektasi pasar yang ujung-ujungnya akan berdampak ke pergerakan harga emas, Mas Geraldo? Yes, betul sekali. Pastinya ini akan mengacu lagi terhadap potensi emas ya, karena memang data US saat ini benar-benar mengacu dengan data inflasi. Karena yang kita tahu, ketika terjadinya eskalasi antara Iran dan Amerika Serikat, itu yang terjadi adalah kenaikan harga minyak. Nah, kenapa minyak bisa naik? Ketika minyak naik ini, itu akan membuat kenaikan inflasi yang cukup besar. Artinya, banyak negara yang akan mulai kesulitan. Dan ketika inflasi naik, mau tidak mau, suku bunga pun perlu dinaikkan. Dan ketika suku bunga dinaikkan, pastinya akan membuat nilai daripada aset safe haven kali ini emas masih belum menjadi proyek pembelian para investor. Akibatnya investor masih akan memegang dolar, kemudian juga mengincar aset-aset yang jauh lebih menghasilkan seperti obligasi yang tadi disebutkan ya, karena yieldnya masih tinggi dan emas masih belum mendapatkan primadonanya saat ini. Akhirnya ya udah, kita masih akan menunggu bagaimana nih potensinya, apakah data inflasi ini bisa melemah atau tidak, karena ini akan menjadi katalis suku bunga ke depannya di tanggal 29 Juli, proyeksinya akan terjadi kenaikan 25 basis poin atau malah mengalami penurunan 25 basis poin. Seperti itu. Mas Geraldo, kita menyambung perbincangan yang tadi mengenai harga emas terus rontok pada pagi ini. Kalau kita melihat data Bloomberg terbaru sudah di bawah $4.000 per troy ounce, Mas Geraldo. Apakah kondisi ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah di mana emas tertekan ini, Mas Geraldo? Tentunya tidak ya, karena kalau kita ngelihat mempelajari siklus emas dari 6 tahun ke belakang, kita mulai dari 2020, bahwa emas sendiri tuh pernah mengalami penurunan setajam ini setelah mengalami kenaikan yang signifikan. Jika saya kilas balik, bahwa sebelumnya harga emas di 2020, waktu terjadinya antara perang Rusia dan Ukraina, itu harga emas mencapai level tertinggi di 2063. Kemudian, tidak lama daripada peperangan antara Rusia dengan Ukraina, harga emas itu mengalami koreksi level terendah hingga 1.600. Artinya, memang penurunan seperti ini sangat wajar sekali, Mbak. Karena memang terjadinya profit taking akibat kenaikan harga emas yang cukup agresif. Artinya, banyak pembeli yang sudah melakukan pembelian di harga-harga terendah dan mereka memanfaatkan peluang ini sebagai area profit taking. Sehingga makanya terjadi penurunan yang sangat dalam. Dan kalau kita melihat dengan kondisi saat ini, memang betul karena harga emas itu sudah mencapai di level 5.597 titik tertinggi, wajar sekali untuk namanya emas melakukan koreksi sehat terlebih dahulu. Artinya ada beberapa level support yang mencoba dijemput untuk bergerak naik kembali. Karena pada dasarnya emas adalah aset safe haven dan sangat berpotensi untuk bergerak naik kembali. Seperti itu. Oke, tapi kalau kita melihat memasuki pertengahan bulan Juli ini, apakah mungkin ada celah atau peluang bagi harga emas untuk bisa kembali menguat? Apakah indikasi itu mulai terlihat mungkin dari pasar, mulai menunjukkan ada tanda-tanda pemulihan, Mas Geraldo? Oke, jika saya mengacu pada data teknikal, saya bicara secara objektif ya, memang saat ini belum ada tanda-tanda untuk terjadinya kenaikan terlebih dahulu terhadap emas, karena memang tendensi market masih dipengaruhi oleh penjualan yang terlihat saat ini. Dan cara satu-satunya adalah untuk melihat apakah emas mempunyai potensi untuk rebound atau naik kembali adalah kita melihat nih bagaimana data inflasi malam ini. Apakah data inflasi malam ini di US itu mengalami perlemahan atau tidak? Karena apabila data inflasi pada malam hari ini, yaitu data CPI sendiri itu menunjukkan terjadinya perlemahan,
maka aset safe haven, ya ini emas akan mengalami koreksi kenaikan sesaat di atas level 4.000. Namun jika tidak, maka yang tadi saya bilang, potensi terdekatnya adalah 3.900 terlebih dahulu setelah level 4.000 US Troy ounce ini ditembus. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita melihat sentimen-sentimen seperti yield obligasi Amerika Serikat dan juga keputusan The Fed, akankah ini akan jadi penentu utama dalam menguji level harga yang mungkin lebih tinggi lagi? Ya, betul. Ini pasti akan menjadi kunci ya, Mbak. Karena memang pada dasarnya untuk daripada FOMC selanjutnya ataupun pidato yang akan dilakukan Kevin sebagai gubernur The Fed, ini akan dilangsungkan pada tanggal 29 Juli 2026. Saat ini kalau saya melihat secara probabilitas daripada peluang terjadinya kenaikan suku bunga, saat ini masih di angka 43,3%. Dan sedangkan yang berharap untuk tidak terjadinya perubahan suku bunga masih di 56,7%. Jadi memang data ini masih akan bisa berubah. Tapi apabila data daripada yang tidak berpihak terjadi suku bunga itu dia terjadi berpindah untuk menjadi kenaikan suku bunga, maka kita bisa melihat bahwa proyeksi suku bunga ke depannya ini bisa dinaikkan kembali. Dan sekali lagi, Kevin ini cukup berbeda dengan Jerome Powell karena pada kali ini dia akan mengacu terhadap data US untuk menjadi parameter apakah perlu dinaikkan kembali atau tidak sama sekali. Jadi dia tidak mau berstatement terlebih dahulu tanpa melihat hasil data-data US yang keluar. Oke. Berarti kalau melihat dari kondisi saat ini, Mas Geraldo, apakah ini menunjukkan minat beli di pasar masih cukup kuat atau justru kebalikannya, aksi jual yang sedang memegang kendali saat ini? Aksi jual yang sedang memegang kembali untuk saat ini karena memang kalau kita ngelihat karena harga emas sudah tembus di bawah level 4.000, maka aksi seller ini jauh lebih besar daripada buyer saat ini. Tapi Oke. tidak menutup kemungkinan apabila nanti ada tekanan-tekanan daripada Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat sendiri, kemudian juga eskalasi di Timur Tengah dan kemudian juga beberapa data pendukung lainnya seperti data CPI, kemudian PPI, dan juga data FOMC, ini akan menjadi potensi perubahan emas. Tapi kalau kita mengacu pada live pada di pagi hari ini, saat ini masih dipengaruhi oleh seller untuk terjadinya pelemahan. Oke. Benar-benar harus wait and see untuk melihat kondisi saat ini. Atensi. Mas Geraldo, kalau kita kilas balik sedikit, harga emas dunia maupun Antam kan sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah pada akhir Januari kemarin. Di mana saat itu emas berada di level 5.354 dolar per troy ounce-nya dan harga emas di harga 3.168.000 per gramnya. Seberapa besar peluang harga emas untuk kembali merangkak naik mendekati level rekor tersebut di sisa sepanjang tahun 2026 ini, Mas Geraldo? Peluangnya ya, kalau kita ngelihat peluangnya untuk bisa kembali ke level tersebut, saya masih melihat memang peluangnya masih sangat kecil. Di mana peluangnya tersebut masih di bawah 50%. Karena jika saya melihat menggunakan time frame yang cukup besar di weekly time frame, tendensi seller masih jauh lebih kuat daripada buyer. Artinya masih banyak yang melakukan penjualan saat ini karena mungkin mereka melihat sebagai potensi panik kecil ya. Ibaratnya ada terjadinya kepanikan di pasar setelah harga emas itu menyentuh di level tertinggi. Nah, untuk bisa kembali ke atas sana ataupun kembali ke nilai yang sempat kita lihat di 5.300 ataupun di 3.100.000, perlu katalis berita dari market global. Mungkin dari Donald Trump sendiri atau ketua Kevin sebagai ketua gubernur The Fed ini yang akan memberikan sentimen-sentimen positif untuk mendukung terjadinya kenaikan harga emas. Karena untuk kalau ngelihat secara teknikal masih belum terpantau adanya potensi reversal ataupun perubahan arah harga. Seperti itu. Oke, kalau kita melihat juga kondisi di sejumlah bank investasi internasional kan juga mulai memangkas proyeksi harga emas tahun 2026. Rekomendasi Anda, Mas Geraldo, untuk masyarakat awam khususnya, saat ini adalah saat untuk beli atau tahan dulu untuk beli emas? Untuk saat ini saya lebih baik adalah untuk tahan dulu karena ada beberapa level support yang nanti bisa dijadikan sebagai titik pembelian, di mana level-level support yang mungkin saya bisa infokan kali ini untuk beberapa teman-teman yang sedang menonton di berita saat ini adalah bisa menunggu level 3.900
hingga 3.885 untuk menjadi level pembelian. Karena kenapa saya memantau di level tersebut? Karena level ini adalah level support yang cukup kuat di tanggal 25 Oktober 2025. Ini yang menjadi titik support terakhir sebelum apakah emas ini lanjut turun lagi atau akan kembali rebound pada titik support tersebut ya. Seperti itu. Oke, jadi artinya jangan terburu-buru wait and see. Tadi juga ada saran dari Mas Geraldo untuk sampai dengan kalau di 3.000 kalau baru beli untuk beli emas. Terima kasih atas insight-nya sudah berbagi bersama kami di Kompas Bisnis. Geraldo Gavit, Market Analyst DuPont Futures. Selamat pagi Mas, sehat selalu. Selamat pagi Mbak, terima kasih semuanya.